pertemuan kedua tentang konsep evaluasi kinerja. Ini harusnya pertemuan kedua ya, tapi pertemuan pertama untuk secara materi, karena kemarin di minggu kemarin kita masih belum masuk materi ya. Jadi ini konsep evaluasi kinerja dengan capaian pembelajaran, kalian mampu memahami konsep dari evaluasi kinerja. Dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, perusahaan perlu melakukan penilaian atau evaluasi terhadap kinerja para karyawannya. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah tujuan yang telah ditetapkan telah sesuai dengan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, terutama dalam aspek sumber daya manusia. Melalui evaluasi kinerja yang tepat, maka perusahaan dapat menetapkan rencana kerja serta tujuan yang tepat pula di masa yang akan datang. Jadi, konsep dari evaluasi kinerja ini adalah untuk mengetahui apakah selama ini sumber daya yang dikelola oleh perusahaan telah cukup mampu untuk dijadikan sebagai standar dalam mencapai tujuan perusahaan. Definisi evaluasi kinerja kita bahas satu persatu dulu. Evaluasi dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menyediakan informasi tentang sejauh mana kegiatan tertentu telah dicapai. Atau secara katanya, evaluasi bisa berarti penilaian yang diberikan terhadap suatu kegiatan, sedangkan kinerja yang dikemukakan oleh Mangkunegaran berarti adalah berasal dari kata job performance atau actual performance, yaitu prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang atau karyawan. Hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Jadi kalau evaluasi adalah proses untuk menilai, kalau kinerja adalah hasil kerja atau prestasi kerja secara kualitas dan kuantitas yang telah dicapai oleh karyawan. Sehingga jika di sini kita menuliskan sehingga evaluasi kinerja dapat diartikan sebagai apa? Di sini kita bisa tulis bareng-bareng. Proses untuk menilai hasil kerja secara kualitatif dan kuantitatif yang dicapai oleh karyawan. Sini, evaluasi kinerja. Ada lagi? Evaluasi kinerja adalah proses untuk menilai penilaian atau proses pemberian nilai atau proses untuk menilai. Untuk menilai hasil kinerja atau prestasi kerja siapa? Karyawan. Baik secara kualitas dan kuantitas kerja yang dicapai. Jadi evaluasi kinerja adalah apa, Rahmat Alfian? Ya, itu Bu. Suatu kegiatan atau proses untuk menilai hasil kerja, prestasi kerja karyawan baik secara kualitas dan kuantitas kerja yang dicapai.
Oke. Jadi, secara katanya evaluasi kinerja dapat diartikan seperti ini. Sampai sini sudah ada yang catat? Sudah selesai mencatatnya? Sudah, Bu. Oke. Next. Pendekatan evaluasi kinerja. Jadi pada evaluasi kinerja itu ada pendekatan yang dipakai. Jadi dalam menilai hasil kerja karyawan, ada pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh tim penilai untuk menilai hasil kerja mereka. Nah, pendekatan menurut Wibowo dalam bukunya tahun 2009 itu dibagi menjadi 4, yaitu pendekatan sikap, yaitu pendekatan yang menyangkut penilaian terhadap sifat atau karakteristik individu. Sifat biasanya diukur dalam bentuk inisiatif, kecepatan membuat keputusan, dan ketergantungan. Jadi, pendekatan sikap, penilai itu melihat dari bentuk inisiatif karyawan, dari bentuk kecepatan membuat keputusan atau decision maker dari karyawan, serta ketergantungan karyawan. Sikap ketergantungan di sini adalah ketergantungan dia terhadap rekan kerjanya, ketergantungan dia terhadap kepemimpinannya atau pemimpinnya. Jadi dilihat dari ketergantungan ini nantinya kita bisa melihat apakah karyawan tersebut tanpa menggantungkan diri, tanpa menggantungkan tanggung jawab kepada pihak lain sudah punya inisiatif sendiri untuk menyelesaikan pekerjaannya. Itu dilihat dari pendekatan sikap. Yang kedua, pendekatan perilaku, yaitu masalah dalam pendekatan perilaku menunjukkan bagaimana orang berperilaku, bagaimana dia bertindak, bukan tentang kepribadian orang itu secara individu ya, tapi pendekatan perilaku adalah dilihat dari tindakannya selama dia menyelesaikan pekerjaan dan tanggung jawab yang diberikan kepada dia. Yang ketiga sudah jelas, pendekatan hasil. Kan tadi evaluasi kinerja itu adalah proses untuk Menilai hasil kerja. Yang telah dicapai oleh karyawan, baik secara kualitas dan kuantitas. Nah, pendekatan hasil di sini ditekankan hasil secara kualitas dan kuantitas. Dilihat dari cara menyelesaikan karyawan. Ketika dia menghasilkan suatu produk, apakah produknya berkualitas? Secara kuantitas, apakah juga sudah memenuhi target? Jangan sampai produk yang dikeluarkan secara hasil memenuhi secara target, tetapi secara kualitas tidak baik. Pendekatan hasil yang di sini, di garis bawahi, pendekatan hasilnya harus dilihat dari produk yang dihasilkan baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Next, ada pendekatan kontingensi. Pendekatan kontingensi atau contingency approach adalah cara penerapan konsep-konsep dari berbagai aliran manajemen dalam situasi kehidupan nyata. Pendekatan kontingensi ini merupakan jawaban dari masalah yang dihadapi dalam praktek perusahaan, di mana seringkali ditemui adanya metode yang sangat efektif dalam suatu situasi, tetapi tidak akan berjalan dengan baik dalam situasi lainnya. Jadi ketika kita memakai suatu metode untuk menyelesaikan suatu permasalahan A mungkin bisa sangat efektif, tetapi belum tentu metode tersebut bisa dipakai untuk menyelesaikan masalah B. Nah, pendekatan kontingensi adalah pendekatan yang dilakukan oleh penilai di dalam melihat metode-metode atau penyelesaian masalah yang dilakukan oleh karyawan. Secara poin intinya, pendekatan kontingensi berarti bisa disebut dengan pendekatan, pernah dengar pendekatan kontingensi? Secara kontingensi. Baru ini sih, Bu.
Belum pernah, Bu. Iya, Bu. Ya, Baru belum pernah. denger aja ini, Bu. Oke, jadi pendekatan kontingensi kalau dilihat dari artinya di sini, pendekatan kontingensi adalah pendekatan hubungan jika titik-titik maka titik-titik. Ya kan? Di sini adalah penerapan metode-metode. Maka dari itu pendekatan kontingensi secara simpelnya kalian bisa memahami yaitu pendekatan jika titik-titik maka titik-titik. Jika permasalahan A, maka saya akan menerapkan metode A. Jika permasalahan B, maka saya akan menerapkan metode B. Paham? Paham. Paham ya? Yang masih Jadi dilihat dari masalahnya gitu, tak, Bu? ya, hubungan jika maka. Secara simpelnya, secara familiarnya, orang-orang menyebut pendekatan kontingensi ini adalah pendekatan hubungan jika maka. Jika terjadi trouble pada mesin, maka saya harus melakukan apa? Jika karyawan seringkali mangkir atau tidak disiplin bekerja, maka hendaknya pimpinan melakukan metode apa untuk memperbaiki kinerjanya? Paham? Sampai sini paham pendekatan kontingensi? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham ya? Jadi menurut Wibowo tadi pendekatan ada 4. Apa saja, Aisyah? Aisyah, Ya, Bu. pendekatan menurut Wibowo dalam evaluasi kinerja ada 4. Apa saja? Pendekatan kontingensi, Ya, terus pendekatan yang tadi lupa Bu, belum saya catat. terlalu cepatkah? Iya, Atau ada yang sudah mencatat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Yang sudah siapa? Saya. Ella, oke. Pendekatan apa saja, Ella? Pendekatan sikap, pendekatan perilaku, pendekatan hasil, dan pendekatan kontingensi. Oke, pendekatan sikap adalah? Pendekatan yang menyangkut penilaian terhadap sifat atau karakteristik individu. Sifat diukur dari inisiatif tanpa ketergantungan. Ya. Yang kedua, Pendekatan perilaku. diukur dari? Bagaimana karyawan menunjukkan bagaimana orang berperilaku. Atau Atau bertindak. Oke. Yang ketiga, Pendekatan hasil. Menunjukkan hasil secara kualitas dan kuantitas. Contohnya, apakah kinerja karyawan dapat menghasilkan produk yang sudah berkualitas atau kuantitasnya sudah terpenuhi. Oke. Yang keempat, Pendekatan kontingensi. mm-mm, Ini saya nulis ini Bu, sepemahaman saya. mm-mm, Jawaban dari masalah yang dihadapi dalam praktek perusahaan merupakan metode yang efektif penilai melihat karyawan menyelesaikan masalah. Dilihat dari jika titik-titik maka titik-titik. Oke. Sampai sini, Aisyah? iya Bu, paham. Oke. Apa saja tadi? Pendekatan sikap, perilaku, hasil, dan kontingensi. Oke. Semuanya sudah paham? Sudah, Bu. Oke. Ya, Nah, Bu. selanjutnya, aspek yang dinilai dalam evaluasi kinerja. Jadi kalau kita menilai evaluasi atau mengevaluasi hasil kerja dari karyawan, itu ada beberapa aspek yang biasanya dimasukkan menjadi daftar penilaian oleh tim penilai. Apa saja aspek yang dinilai dalam evaluasi kinerja? Menurut Malayu Hasibuan, seperti yang dikutip oleh Mangkunegaran, dalam bukunya tahun 2005 mengemukakan bahwa aspek yang dinilai dalam penilaian kinerja itu mencakup sebagai berikut, ada 13. Ada 13 aspek.
Nah, ini yang hadir ada berapa? 13. 14 ya? 13 ya? Ya, Bu, Tadi 13. harusnya 14 sih. Ada yang out 1 ya? Kalau 13 pas. Nah, di sini kalian kan kemarin maunya materi sama games, Bu. Materi sama problem solving, Bu. Oke. Jadi sekarang masing-masing dari kalian saya tunjuk sebagai tim penilai. Oke? Saya ketik di chat ya. Di sini. Olah. Dari segi kesetiaan. Jika kamu menjadi seorang tim penilai, kamu menilai kesetiaan karyawan terhadap perusahaan itu dari segi apa? Contohnya. Paham? Paham, Ola? Paham, Bu. Sebentar lagi mikir. Selanjutnya, Rosa. Dari aspek prestasi kerja. Silakan Anda menilai. Dari prestasi kerja karyawan, biasanya aspek apa yang akan Anda nilai? Rini. Akan menilai secara inisiatif. Inisiatif karyawan. Biasanya dari segi inisiatif, Anda menilainya dari apa? Faridatul, Nur Faridatul. Dari segi motivasi karyawan. Oke. Rahmat Alfian. Dari segi kejujuran karyawan. Aisyah, dari segi kedisiplinan karyawan. Kori Ayuna, dari segi kreativitas. Arbaatun, dari segi kerjasama. Ella Mubarokah, dari segi kepemimpinan. Selanjutnya. Arbaatun sudah ya. Isnawati, Anda menilai karyawan dari segi kepribadian. Mahda, menilai dari segi prakarsa atau ide atau gagasan. Anna Rosita dari segi kecakapan. Kiki Dewi dari segi tanggung jawab. Jenny Ayuna dari segi mana ya yang bisa dibikin 2? Dari segi motivasi juga lah. Jenny Ayuna dari segi motivasi. Oke. Di kalian lihat di chat, bagian kalian menilai. Saya adalah
pimpinan perusahaan. Saya menugaskan kalian sebagai tim penilai untuk mengevaluasi kinerja karyawan di perusahaan kita dari masing-masing aspek yang saya inginkan. Mengerti? Mengerti? Mengerti, Bu. Jika kalian saya tunjuk sebagai tim penilai, misal Ola, saya menugaskan Ola untuk menilai karyawan dari segi kesetiaannya. Contohnya apa? Saya menugaskan Rosa untuk menilai, untuk mengevaluasi karyawan dari segi prestasi kerjanya. Contohnya apa yang akan kalian lihat? Oke? Waktu kalian 15 menit dari sekarang. Sekarang sudah jam 9.15 ya. Atau waktunya 5 menit aja ya. Nanti 10 untuk pembahasan. Oke? Karena masing-masing orang cuma dapat 1. Silakan. Karena kalian tim penilai, maka nanti akan saya mintai tanggung jawab dari aspek yang kalian nilai. Apakah sudah benar dari segi atau dari aspek yang saya inginkan dengan aspek yang kalian nilai di lapangan. Karena kita perusahaan yang besar dan amat besar, jadi kalian dituntut menyelesaikan deadline secepat mungkin. Oke? Lima menit tuh udah lama loh. Jadi karena semuanya tim penilai nanti membantu saya ya. Apakah aspek yang dinilai oleh teman kalian itu sudah benar atau belum? Waktu kurang 3 menit lagi. Let's go. Nanti jawabnya berdasarkan urutan ini ya, urutan di chat ini. Ini chatnya itu sebenarnya kalau saya buka chat gini tuh di kalian bisa nampil nggak? Bisa, Bu. Iya kan? Nah, nanti berdasarkan urutan ini. Jadi dimulai dari Ibu Ola. Enak kan kita main games? Waktu kalian tinggal 1 menit lagi.
Time is up. Waktu selesai. Saya mau tahu Ibu Ola, ya, saya menugaskan Anda untuk mengevaluasi kinerja karyawan dari aspek kesetiaan apa yang akan Anda nilai. Kalau menurut saya dari aspek kesetiaan karyawan dinilai dari seberapa lama si karyawan tersebut, dari seberapa lama masa kerja karyawan tersebut mampu mengerjakan pekerjaannya sesuai job deskripsinya. Kemudian kesediaan seorang karyawan pun, kesediaan seorang karyawan dalam membela organisasinya ketika di dalam organisasinya maupun di luar organisasi. Menurut saya itu, Bu. Ada yang mau menambahkan? Kita tim. Bu, boleh minta tolong slide-nya sesuai sama ini. Sama apa? Sama, Ini. ya, slide-nya sesuai sama yang. Terima kasih. Ya. Dari kesetiaan. Kesediaan membela organisasi baik di luar maupun di dalam organisasi, oke. Ada hal simple yang Anda lewatkan, Ibu Ola? Jika dalam perusahaan kita menilai loyalitas tanpa batas, apakah Anda tidak ingin memasukkan hal itu dalam aspek penilaian Anda? Kesediaan karyawan untuk lembur, untuk overtime, untuk masuk di tanggal merah, Wah. demi mencapai target, apakah itu tidak ingin Anda masukkan, Ibu Ola? Tidak? Ya atau tidak? Kalau saya jadi pimpinannya tidak, Bu. Mengapa, why? Karena semakin banyak ketika karyawan di-push untuk bekerja di luar jobnya, atau istilahnya kayak kita kerja bukan di hari-hari yang memang bukan hari kerja, menurut saya itu suatu paksaan yang menjadi kewajiban. Tapi kita harus garis bawahi di sini kesediaan. Jadi bagi yang tidak bersedia berarti kan kita cukup bisa memasukkan penilaian dan mengevaluasi kinerjanya. Bagi tim yang lain, untuk aspek kesetiaan, kesediaan overtime, perlu dimasukkan atau enggak? Kalau menurut saya sih, saya juga setuju sama Mbak Ola sih, Bu. Setia kan enggak, maksudnya setia itu enggak harus dengan hal yang seperti itu gitu, Bu. Dengan bekerja sebaik mungkin, terus menjaga reputasi perusahaan dan maksimal dalam bekerja tanpa harus loyalitas tanpa batas yang berlebihan, itu menurut saya sudah termasuk aspek kesetiaan. Oke. Even di garis bawahi suatu kesediaan. Enggak. Kalau dia memang sedia tanpa sedia sendiri ya enggak masalah. Berarti dimasukin atau enggak? Enggak sih, Bu. Misal dalam perusahaan kita, akhir bulan ini, kita harus mencapai target perusahaan menghasilkan 4.000 piece produk. Apakah kalian akan merelakan target perusahaan demi menjaga karyawan? Enggak sih, Bu. Itu beda lah. Bingung deh jadinya. Ini beda lagi berarti, Bu. Kalau itu kan berarti kan mau tidak mau kalian harus bersedia lembur untuk mencapai target. Nah, evaluasi kinerjanya kan dari situ. Iya, benar-benar. Jadi, Oke. Jadi ya udahlah dimasukkan. Yang lain setuju dimasukkan atau enggak? Setuju sih, Bu. Karena misal di perusahaan kadang ada beberapa event yang mengharuskan karyawan kerja di luar jam kerjanya, itu perlu sih, Bu.
Dan tapi dengan catatan perusahaan juga memberikan kompensasi sesuai ini. Nah, karena tujuan evaluasi kinerja di sini adalah untuk memberikan kompensasi yang seadil mungkin untuk karyawan. Jadi, dalam segi kesetiaan, perlukah dimasukin kesediaan? Ibu Ola, sekali lagi. Siap, Bu. Perlu? Boleh dibahaskan. Perlu. Asal ada cuannya berarti ya, Bu. Asal cuannya ada. Terima kasih Ibu Ola atas kerja keras Anda. Selanjutnya Ibu Rosa, dari segi prestasi kerja. Dari segi prestasi kerja bisa dilihat dari kualitas kerja dan kuantitas. Misal di bagian produksi, produk yang dihasilkan kecacatan produknya sedikit. Lalu misal di bagian marketing, target yang dicapai besar dan sesuai jatuh tempo, sesuai target yang dicapai. Sesuai deadline. Sesuai target yang ditentukan. Oke, bisa. Terus jumlah kesalahan atau error Belum ya? gitu, Bu. Gimana ya, Bu, ya kalimatnya ya, Pak ya. Jumlah kesalahan atau error yang dihasilkan itu minimal di bagian apapun, meskipun di bagian keuangan, di divisi apapun, errornya itu sedikit gitu. Oke, terima kasih Bu Rosa, sudah cukup jelas. Ibu Rini. Ibu Rini, saya minta dari segi inisiatif. Ibu Rini. Ibu Rini. Rini keluar ya? Iya, Bu. Nggak ada. Atau yang ada dulu, Nur Faridatul, dari segi motivasi. Kalau menurut saya, dari segi motivasi dilihat dari kedisiplinan karyawan, imajinasi yang tinggi, terus memiliki rasa percaya diri, terus daya tahan terhadap tekanannya, kayak daya tahan terhadap tekanan dan tanggung jawab dalam melakukan pekerjaan. Gitu, Bu. Jadi dari segi motivasi adalah dari faktor-faktor yang bisa memotivasi karyawan menyelesaikan pekerjaannya. Baik dalam hal kedisiplinan, tanggung jawab, ketepatan waktu, dilihat dari motivasi dia mencapai pekerjaannya. Terima kasih Nur Faridatul. Bapak Rahmat Alfian, ini sangat mudah sekali Pak. Iya Bu. Dari kejujuran Anda memasukin aspek apa contohnya? Ya, kalau dari aspek kejujuran, saya masukkan aspek melihat dari kinerja selama bekerja di perusahaan tersebut, terus selalu tanggung jawab sama selalu bicara apa adanya dengan atasannya. Dengan cara aspek ini sih Bu, lebih ke melihat dari kinerja si karyawannya itu. Soalnya kan mereka yang tahu kan atasannya itu setiap harinya apa pekerjaan mereka itu dilakukan dengan jujur atau enggak gitu. Jadi melaporkan pekerjaan sesuai dengan keadaan sebenarnya. Ya, keadaan dan kondisi yang sesuai itu dengan hasil pekerjaannya. Ya. Pak. Makasih Rahmat. Ibu Ya, Bu. Aisyah Rohmah dari Ya, segi Bu. kedisiplinan. Ya, Bu, kalau untuk kedisiplinan ini kan teman-teman pasti sudah tahu semua juga, apalagi dalam mematuhi peraturan-peraturan perusahaan masing-masing. Contohnya aja waktu datang kerja itu telat atau enggak, terus pakaian atau seragamnya itu sesuai atau enggak jika memang di perusahaan itu menerapkan seragam. Terus untuk tugas masing-masing itu sesuai deadline atau enggak. Seperti itu, Bu. Oke, ketepatan waktu, ketaatan mengikuti peraturan perusahaan, ketepatan hadir di perusahaan,
Itu adalah aspek yang dinilai dalam segi kedisiplinan. Terima kasih Aisyah. Ibu Kori Ayuna, dari segi kreativitas. Menurut saya, cara menilai karyawan dari segi kreativitasnya adalah dengan melihat bagaimana cara karyawan itu menggunakan idenya dalam bekerja. Contoh, penggunaan kertas yang berlebihan. Jika itu menggunakan 1 lembar A4, jika memungkinkan bisa separuh A4 saja, itu suatu kreativitas sih. Itu, Bu. Oke. Jadi misalnya penghematan dalam penggunaan kertas. Ya. Jadi biasanya atau memanfaatkan barang yang yang masih punya nilai guna. Jadi misalnya ada kertas, kadang kan kita cuma pakai sisi yang sebelah sini. Ketika Ya, tidak bisa terpakai dibaliknya. kan dibuang. Nah, sebenarnya yang sisi sebelah sini kalau memang tidak terpakai bisa dicoret, dipakai lagi sisi baliknya. Itu dalam segi kreativitas. Terima kasih Ibu Kori Ayuna. Untuk Arbaatun, Ella, Isnawati, dan Mahda, Anna dan Kiki Dewi serta Jenny Ayuna mungkin di minggu depan ya, karena udah 9:30. Oke? Baik, Bu. Kita lanjut di minggu depan. Kita absen dulu. Oke. Minggu depan juga ya. Apa? Apa? Siapa tadi? Hari ini, Bu, sinyalnya putus-putus, suaranya berebet. Iya. Berarti yang masuk minggu depan mulai Arbaatun, Ella, Isna, Mahda, Ana, Kiki, sama Jenny. Jadi sebelum masuk ke materi lanjutan, kita akan melanjutkan aspek yang dinilai dalam evaluasi kinerja untuk bagian Arba sampai Jenny, ya. Sekarang absen dulu. 1, 2, 3. Nah, kalau kalian ditugaskan untuk di perusahaan, jadinya tidak mengantuk. Terima kasih untuk waktunya malam hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Masih, Bu.